Baiklah, berbeda pada video sebelumnya, kita telah menguji normalitas dengan metode Kolmogorov-Smirnov. Pada video kali ini, kita akan menguji normalitas dengan uji chi-square atau chi kuadrat. Di sini telah disajikan data nilai praktek sholat siswa kelas 5A sebanyak 30 siswa. Didapatkan data seperti pada tabel di bawah ini. Ini ya teman-teman. Selidikilah dengan nilai alfa atau nilai signifikansi 5% atau 0,05. Apakah data tersebut diambil dari populasi yang berdistribusi normal? Gunakanlah metode chi-square. Nah, di sini telah terdapat data yang belum tersusun dan kita akan membuat data ini menjadi data berfrekuensi kelompok. Langkah awal yaitu kita akan menentukan N-nya terlebih dahulu. N-nya ini jumlah data. Jumlah sampelnya itu 30, berarti kita isi N sama dengan 30. Max ini nilai tertinggi dengan rumus sama dengan max. Ini kita blok datanya, data nilai praktek sampai ke data 30 ya. Kita enter. Lalu minnya nilai terendah. Kita blok lagi. Setelah itu untuk range kita dapat menggunakan rumus nilai tertinggi atau max-nya dikurang dengan nilai terendah, maka dapat hasilnya 29. Untuk banyak kelas atau K besar ini kita gunakan rumus sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali bintang blok N. N-nya itu 30. Didapatlah hasil 5,8 sekian. Nah, kita bulatkan ke atas jadi 6. Lalu untuk panjang kelasnya kita dapat gunakan rumus yaitu sama dengan range dibagi dengan K. K hasilnya 4,9 sekian, kita bulatkan jadi 5. Setelah itu baru kita susun datanya di dalam interval. Di sini data terendahnya yaitu 60 dan panjang kelasnya 5. Jadi 10, 65, 70, 75, 80, 85. Setelah itu kita salin dulu nilainya, datanya sini. Nah, kita tengahkan terlebih dahulu. Di sini ada nilai FI atau frekuensi. Kita dapat menentukan frekuensinya dengan dua cara, yaitu menghitung manual atau dengan Excel. Karena kita menggunakan Excel, kita langsung saja gunakan rumus yang ada di Excel, yaitu pertama kita blok dulu, lalu tekan sama dengan rumusnya yaitu frekuensi. Ini data array-nya kita blok semua data nilai praktek sampai data ke 30. Lalu di sini ada tulisan titik koma. Tergantung Excel masing-masing ya teman-teman. Kalau Excel kalian menggunakan koma, gunakan koma. Titik koma. Lalu kita bins array-nya kita isi yang ini, interval ini. Tekan Ctrl, Shift, dan Enter bersamaan.
maka didapatkan hasilnya seperti ini, frekuensi masing-masing. Kita lihat lagi. Nah, ini untuk membuktikannya, kita dapat menghitung jumlah frekuensinya. Itu dengan rumus sama dengan sum blok data frekuensinya enter 30. Jadi benar perhitungan frekuensinya. Lalu untuk XI atau nilai tengahnya, kita dapat gunakan rumus X1 yang sebelah sini ditambah dengan X2 lalu dibagi 2. Itu sama dengan buka kurung dulu, lalu ditambah yang ini bagi 2. Hasilnya 62. Kita dapat drag and drop. Setelah itu di sini terdapat FI dikali XI. Langsung saja FI dikali menggunakan bintang XI enter. Drag lagi. Nah, di sini kita jumlahkan dulu, yaitu dengan sum lalu enter. Ini ada rumus XI min X bar. X bar itu rata-rata, sedangkan rata-ratanya belum kita ketahui. Kita cari dulu. Rata-rata itu rumusnya sigma XI, jadi sigma FI dikali XI dibagi dengan sigma FI. Jadi sama dengan yang ini dibagi dengan banyak data atau banyak frekuensinya. Jadi dapatlah hasilnya 75,5. Jadi untuk XI min X bar yaitu sama dengan XI ini dikurang dengan X bar. Dapat hasilnya min 13,5. Kita drag saja. Kenapa nih? Oh, maaf. Karena rata-ratanya bernilai tetap, maka kita harus menambahkan dolar, yaitu dengan F4. Nah, baru enter. Lalu kita drag. Nah, dapat hasilnya. Di sini ada kuadratkan dari XI min X bar. Rumusnya sama dengan, kita tekan ini, lalu pangkatkan 2. Kita drag lagi, dan ini ada FI dikali XI min X bar kuadrat sama dengan FI dikali XI min X bar kuadrat. Sudah dirasa benar, enter. Kita drag lagi. Ini kita isi dengan sigmanya itu sum. Kita jumlahkan ya. Enter. Dapatlah hasil 2207,5. Nah, untuk standar deviasi, cara mencarinya yaitu dengan rumus akar sigma FI dikali XI min X bar kuadrat per N. Jadi di sini sudah diketahui, jadi sama dengan yang ini. Terus kita bagi dengan N. Atau jumlah frekuensinya tadi ya. Didapat, lalu diakarkan tadi, akar itu sama dengan pangkat 0,5. Dapatlah 8,57. Atau kita bisa menggunakan rumus SQRT. Rumus SQRT sama dengan SQRT yang atas ini. SQRT ini
yang sigma FI dikali XI min X bar kuadrat dibagi dengan N atau banyak data. Sama ya teman-teman hasilnya. Lalu untuk data nilai prakteknya kita copy saja, copy and paste. Nah, di sini nilai observasinya atau frekuensi atau 0i atau juga bisa ditulis dengan OI. Kita isi secara manual saja 4, 5, 5, 4, 6, 6. Untuk jumlah kita gunakan rumus sum. Kita blok. Enter. 30 berarti benar. Nah, untuk batas kelas, jika batas bawah kita kurangkan 0,5. Ini kita kurang 0,5. Dapatlah hasilnya, kita drag. Untuk batas atas kita tambahkan 0,5. Sama dengan dulu, sama dengan 0,5. Setelah itu kita drag lagi. Nah, untuk Z ini kita gunakan rumus sama dengan ini, bawah dengan bawah ya, maaf kurung dulu, lalu dikurang dengan X bar. X barnya bernilai tetap, tambahkan F4, lalu dibagi dengan standar deviasi yang juga bernilai tetap. Dapatlah ini, kita drag lagi. Untuk Z atasnya sama rumusnya, tapi bedanya untuk atas ya atas. Kita dulu kurang dengan X bar 4, lalu kita kurung dibagi dengan standar deviasi yang juga bernilai tetap. Enter. Lalu hasilnya kita drag. Setelah itu tabel Z. Nah, untuk tabel Z ini terdapat dua cara juga, yaitu dengan cara melihat di Google untuk nilai tabel Z, atau dengan rumus yaitu sama dengan nomsdis. Untuk bawah ya bawah, Z bawah, enter, 0,0 sekian, kita drag. Lalu yang atas juga sama, nomsdis juga, nomsdis atas, Z atas, enter. Ini hasilnya kita drag. Nah, untuk proporsi atau PI kita dapat gunakan rumus yaitu sama dengan tabel Z bawah dikurang tabel Z atas, tetapi harus bernilai positif atau mutlak, maka kita tambahkan absolut atau ABS di depan rumusnya, atau sama dengan ABS bawah dikurang atas, enter. Nah, ini didapatkan hasilnya, kita drag. Untuk EI atau nilai harapan sama dengan nilai proporsi ini dikali dengan banyak data, kita F4 kan, enter. Nilai harapannya kita drag sampai bawah. Lalu untuk mencari atau menentukan nilai X square atau X kuadrat, yaitu dengan rumus sigma atau jumlah nilai observasi dikurang nilai harapan kuadrat dibagi nilai harapan.
kemudian nanti kita drag dan kita sum di sini ya, kita jumlahkan. Jadi pertama kita ulang dulu, ini dikurang dengan ini, dan dragkan dan bagi dengan EI. Duh, maaf, kita lebarkan dulu sama dengan tadi, ini dikurang dengan nilai harapan angka 2, maaf, dibagi ini, bentar, dapatlah hasilnya ini, kita drag, kita kembalikan ke posisi semula, lalu ini sama dengan sum, kita drag, kita blok, maaf, kelebihan, sama dengan sum ini sudah didapat hasilnya, maka X kuadrat ini nilainya sama dengan ini ya. Dan di sini ada derajat kebebasan atau DK. Derajat kebebasan yaitu banyak kelas dikurang dengan 3. Banyak kelasnya tadi berapa? Ada 6. Di sini kita hitung saja 6. 2, 4, 6. Jadi 6 dikurang dengan 3 sama dengan 6 kurang 3, 3. Nah, untuk nilai tabel X kuadrat atau X square, kita dapat menggunakan nilai tabel yang kita cari di Google, atau langsung saja menggunakan rumus di Excel, yaitu sama dengan CHIINV, lalu nilai signifikansinya ini 0, atau probability-nya ya 0,05, titik koma, lalu di freedom kita isi dengan derajat kebebasan yaitu 3. Enter. Dapatlah 7,8147 sekian. Maka terlihat di sini bahwa nilainya kita isi di sini ya, hipotesisnya. Di sini kita isi X kuadratnya kita dapat 6,89 sekian, 0,89 saja, dan nilai tabelnya 7,814, 7,81. Nah, aduh, di sini harusnya ya, tadi maaf. Nah, maka terlihat bahwa nilai tabelnya lebih besar daripada X kuadratnya. Jadi kita lambangkan seperti ini. Kita baca di sini signifikansi uji. Nilai X kuadrat hitung dibandingkan dengan nilai X kuadrat tabel atau chi-square. Jika nilai X kuadrat dihitung kurang dari nilai X kuadrat tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. Jika nilai X kuadrat dihitung lebih dari nilai X kuadrat tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Sedangkan di sini X kuadrat hitungnya lebih kecil atau kurang dari nilai tabel, nilai X kuadrat tabel, maka HO-nya diterima
dan HA ditolak. Maka kesimpulannya, nilai praktek sholat siswa kelas 5A berdistribusi normal. Selesai. Terima kasih untuk video kali ini. Untuk video selanjutnya yaitu akan ada uji homogenitas.